bahwa ada satu pesertanya itu yang terdeteksi positif COVID-19. Nah, ada gap 9 hari. Ya, ada gap 9 hari itu yang tidak terlacak. Nah, baru kemudian otoritas Malaysia kemudian sadar, baru kemudian dilakukan contact tracing. Nah, setelah itu baru kemudian diundang banyak sekali orang-orang dari perhimpunan Seri Petaling itu untuk melakukan tes. Nah, dari sini kemudian banyak banyak timbul kasus karena ada gap 9 hari di mana tidak diketahui, tidak ketahuan tadi itu. Nah, sekarang ini tadinya dikira hanya 16.000 orang yang menghadiri pertemuan itu. Sekarang total yang sudah dites dari klaster itu saja adalah sekitar 40.000 orang. Nah, dan 25 sampai 30% total kasus Malaysia yang 6.400 ya tadi ini kalau nggak salah, itu berasal dari klaster ini saja. Nah, jadi memang di situ yang peningkatan kasus gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat itu sangat mungkin terjadi. Itu juga kejadian itu terjadi pada tahun 1918 yang Spanish flu. Dia ada 3 gelombang yang terjadi. Pada gelombang pertama ada lockdown, kemudian setelah lockdownnya ditarik, kemudian orang berbondong-bondong keluar. Nah, di situ beberapa minggu kemudian naik kasus terjadi gelombang kedua. Begitu. Itu yang berikutnya, bagaimana menanggulangi dampak pandemi yang berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan, terutama sosial ekonomi. Yang pertama, memang kehidupan sosial ekonomi tidak mungkin bisa dimulai kalau penularannya masih terjadi di tengah masyarakat. Itu prinsip yang mendasar ya. Ketika penularannya di tengah masyarakat sudah bisa dikontrol, baru kemudian bisa difikirkan yang disebut dengan exit strategy. Ya, bagaimana negara-negara bisa menjumpstart, ya, memulai kembali aktivitas perekonomiannya. WHO memberikan beberapa kriteria bagaimana setiap negara itu dia bisa mengembalikan aktivitas ekonomi, mengangkat lagi lockdown yang diterapkan sebelumnya. Yang pertama adalah transmisi dan penularan yang terkendali. Maksudnya, jadi kita tidak bisa terlalu terpaku pada setiap hari banyak kasus yang dilaporkan ya, misalkan ya. Sekarang kalau kita perhatikan misalkan ya, bedanya antara Singapura dengan Indonesia gitu. Indonesia ini beberapa hari terakhir ini kasusnya adalah sekitar 300-400 kasus dalam sehari. Sementara di Singapura itu kasusnya positif yang dilaporkan itu 2 kali lipat setiap hari. Sehingga sekarang yang paling tinggi di ASEAN adalah Singapura dengan 20.000 kasus sekitar itu. Indonesia baru sekitar 12.000 kasus. Akan tapi harus dilihat dari sekian ratus kasus yang dilakukan di Indonesia itu, apakah bisa diketahui dari mana asal penularannya mereka. Gitu. Nah, sementara yang dari Singapura ini, mereka bisa begitu confident ketika tahu bahwa sebagian besar dari kasus yang dilaporkan itu, yang 700 lebih itu berasal hampir semuanya dari klaster pekerja-pekerja asing yang dia tinggal di dormitory tertentu. Hanya sedikit 1, 2, 3 kasus yang dideteksi dari orang umum yang di luar klaster itu. Nah, ini menunjukkan kontrol dari transmisi. Dia bisa mengontrol transmisi. Dan yang kedua, sistem pelayanan kesehatan mampu melakukan tes untuk kemudian mengisolasi dan merawat kasus positif dan melakukan pelacakan kontak erat. Ini penting sekali. Kemudian minimalisasi risiko wabah di tempat-tempat berisiko seperti rumah sakit. Rumah sakit tentunya satu tempat di mana di situ sangat berisiko, ada banyak orang datang dengan berbagai keluhan, dia terpapar, baik masyarakat umum yang mengunjungi hospital itu, yang mengunjungi rumah sakit itu, maupun pekerja-pekerja kesehatan
yang bekerja di rumah sakit itu. Mereka semua terekspos dengan wabah. Jadi harus ada langkah-langkah untuk meminimalisasi risiko wabah di tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah pencegahan diterapkan di tempat-tempat aktivitas masyarakat yang umum seperti sekolah, kampus, perkantoran, tempat transportasi publik dan seterusnya. Jadi bagaimana diatur supaya ada social distancing di situ. Ya. Ini kita menuju kepada yang disebut dengan new norm, kehidupan normal yang baru. Berikutnya adalah risiko kasus impor terkendali. Ya. Ini pentingnya kemudian border control. Itu kenapa kemudian transportasi harus dikendalikan, harus sebenarnya ditutup sebenarnya. Transportasi pesawat, darat, laut maupun udara harus ditutup supaya perbatasan dapat dikontrol. Perbatasannya ada dua, perbatasan di antara Indonesia dengan negara lain, yang itu kebanyakan kita dari perbatasan udara ya, itu harus ditutup, dan kemudian juga perbatasan antar daerah gitu, antar daerah. Jadi seperti kita lihat misalkan ya, negara seperti Korea Selatan itu kasusnya cukup banyak. Juga Vietnam ya, yang terbilang sukses mengendalikan kasus ini. Mereka tidak pernah menerapkan lockdown secara total pada negaranya. Tetapi yang di lockdown itu adalah daerah-daerah tertentu saja yang di situ memang menjadi epicentrum penularan ini. Nah, artinya border di dalam negaranya sendiri antara epicentrum itu dengan daerah lain yang belum begitu terkena itu betul-betul dikendalikan. Seperti misalkan sekarang pesawat dari Jakarta itu masih kemana saja di Indonesia. Nah, di situ selama bordernya tidak dikontrol itu penularan masih sulit untuk bisa dikendalikan. Yang terakhir adalah masyarakat memiliki pemahaman yang benar serta berpartisipasi aktif untuk menyesuaikan dengan kaidah normal yang baru. Seperti misalkan sekarang bagaimana mengadakan perayaan pernikahan dalam situasi pandemi seperti ini. Bagaimana layat atau kalau ada kematian ya di lingkungan setempat itu, apakah memang harus datang berbondong-bondong begitu banyak orang untuk melayat dan mengantar ke pemakaman gitu. Ini betul-betul perlu pemahaman dan kerjasama dari masyarakat luas. Gitu. Pada prinsipnya ini semua dilakukan supaya R0 itu bisa ditekan serendah-rendah mungkin sebelum vaksin dan antivirus bisa ditemukan. Saya kira ini ya. Ya, oke, saya kira ini. Saya teruskan atau bagaimana, Dr. Putri ya? Sebentar. Saya teruskan ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya yaitu FR COVID-19 lebih rendah daripada MERS dan SARS. Apakah yang menyebabkan outbreak COVID-19 secara global justru lebih dahsyat? Saya nggak begitu jelas maksudnya FR ini apa, tapi saya ambil saya tebak aja ini fatality rate ya. Ya, CFR itu, Prof. Kenapa? CFR, case fatality rate. CFR, betul. Case fatality rate. Pertama mungkin kita perlu tahu dulu apa definisi dari case fatality rate. Jadi case fatality rate itu secara mudahnya saja adalah berapa jumlah kasus kematian untuk satu penyakit tertentu dibagi dengan jumlah pasien pada penyakit itu. Nah, sekarang ini ada publikasi yang mengatakan, nggak salah di JAMA waktu itu, fatality rate-nya adalah sekitar 1% sampai 7%. Tapi bagi saya ini masih satu yang spekulatif, jadi masih
merupakan sesuatu yang bisa berubah gitu. Karena pandemiknya masih berlangsung gitu. Dan sekarang ini ada berapa orang yang terinfeksi seluruh dunia? Ada 4 juta yang terinfeksi. Ada hampir 4 juta. Artinya per hari ini sudah ada sekitar 3,8 juta yang terinfeksi. Sementara baru sekitar 1,5 juta dinyatakan sembuh. Artinya masih ada 2,5 juta yang masih sakit. Ya. Kalau kita ambil kisaran optimis ya, pada beberapa negara yang dia berhasil menekan laju infeksinya, 80% kasusnya adalah kasus-kasus yang ringan. Ini berarti ada sekitar, kalau secara global diambil seperti itu, ada sekitar 500.000 orang dengan risiko kematian yang tinggi. Nah, berapa dari 500.000 orang itu yang pada akhirnya akan meninggal, berapa kemudian yang pada akhirnya akan sembuh total? Itu kita masih belum tahu. Kemudian juga seperti kita lihat rumusnya itu ya, case fatality rate itu sangat tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan kasusnya, ya. Bagaimana kita mendefinisikan apa case-nya itu, gitu. Jadi misalnya sekarang kita punya kategori-kategori OTG, ODP, PDP itu. Kalau kita menggunakan definisi kasus yang strict, artinya itu hanya orang-orang yang tes positif secara RT-PCR itu. Nah, sekarang dalam situasi di mana kapasitas tes kita sangat terbatas, ya, mungkin belum begitu masuk akal juga untuk kemudian hanya memasukkan kasus-kasus yang positif secara RT-PCR karena kemampuan tes kita masih rendah. Sementara masih ada begitu banyak OTG, ODP, PDP. ODP dan PDP sendiri sudah berjumlah lebih dari 250.000 orang. Belum yang OTG-nya. Itu jelas belum dimasukkan dalam definisi CFR-nya kita. Kemudian juga kasus-kasus kematian dari influenza-like illness dan juga kasus-kasus kematian dari SARI atau Severe Acute Respiratory Infection yang belum sempat dites. Waktu itu kita dengar juga ada secara umum ada angka kematian yang melonjak cukup tinggi di Jakarta saja misalkan. Berapa dari mereka itu yang bukan COVID, berapa dari mereka yang COVID. Nah, itu belum dimasukkan ke dalam CFR juga. Ya. Jadi bahwa CFR-nya COVID ini segitu, 1%, 7% itu masih belum, itu masih sesuatu yang ongoing. Ya. Sebenarnya begini ya, kalau kita hubungkan dengan MERS dan SARS itu. Ya, MERS dan SARS itu memiliki CFR yang cukup tinggi kalau kita lihat kasusnya. Pada dasarnya sebenarnya begini, kalau satu penyakit itu CFR-nya semakin tinggi, justru malah outbreak-nya itu makin cepat selesai. Kenapa? Karena virusnya itu akan makin susah untuk menemukan inang baru. Ya. Misalnya pada kasus-kasus Ebola dan MERS, ya, yang terinfeksi itu keburu jatuh sakit, parah, diisolasi, masuk rumah sakit, dan kemudian meninggal sebelum virusnya sempat menulari orang lain atau sempat menulari terlalu banyak orang lain. Nah, ini juga salah satu yang kemudian menyumbang kepada dahsyatnya COVID-19. COVID-19 tidak terlalu, fatality rate tidak terlalu tinggi, tapi justru karena itu kemudian virusnya jadi mudah menemukan inang-inang yang baru. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah basis pengklasifikasian strain virus berdasarkan apa? Dan apa nukleotipnya? Ini yang mungkin yang bisa menjawab lebih Jos ini sebenarnya virolog, mungkin Dokter Hakim nanti bisa menjawab lebih lengkap. Tapi pada dasarnya bagaimana virus itu diklasifikasikan itu berdasarkan dari sequence RNA sequence atau DNA sequence dan morfologi dari virusnya itu sendiri. Ya, morfologi atau bentuknya itu. Dan jadi ada beberapa misalnya morfologi itu misalkan simetri dari kapsidnya itu ya, selubung yang membungkus RNA atau DNA-nya itu. Kemudian ada atau tidaknya lapisan lemak, ya, envelope. Ya. Jadi kita tahu ada istilah
envelope virus dan non-envelope virus. Jadi yang envelope virus ini maksudnya dia punya selubung membran lemak atau lipid yang menyelubungi badannya itu. Ya. Kemudian ada juga virus yang dia tidak bisa, yang tidak diselubungi, yang tidak punya envelope, yang tidak diselubungi oleh membran lipid tadi. Kemudian juga ukuran dan bentuk daripada virusnya itu sendiri, dan juga kapsidnya yang membungkus virus itu. Itu kira-kira bagaimana mengklasifikasikan virus. Pertanyaan berikutnya, mengapa virus COVID-19 dapat bermutasi? Dan apakah ada kemungkinan untuk terus bermutasi? Jadi begini, pada dasarnya bukan cuma virus yang bisa bermutasi. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, dia punya potensi untuk mengalami mutasi. Mutasi asam nukleat ini. Jadi mutasi pada RNA atau DNA-nya ini terjadi ketika virus itu menggandakan asam nukleat ini. Jadi semua dia bereproduksi. Sebelum proses reproduksi terjadi, reproduksi artinya dia menggandakan dirinya itu. Ketika dia menggandakan dirinya itu berarti materi-materi genetiknya itu, yaitu DNA atau RNA itu, dia juga digandakan juga. Itu yang kita sebut prosesnya sebagai proses replikasi. Nah, sekarang kita kenapa proses replikasi itu berisiko mengalami mutasi? Sekarang begini, pada dasarnya untai atau materi genetik dari orang tua itu akan digunakan sebagai template untuk mengenerate materi genetik berikutnya untuk anak-anaknya. Jadi dari orang tua kemudian direplikasi dengan template itu jadi DNA anaknya dan seterusnya, dan DNA cucunya dan seterusnya begitu. Jadi tentu dari ketika template itu digunakan, tidak 100% dia bisa mengcopy dengan benar. Ya. Secara teori, semakin besar ukuran genomnya itu, ukuran RNA atau DNA-nya itu, maka semakin besar peluangnya bermutasi. Pada umumnya makhluk hidup dia punya sistem proofreading. Jadi ketika ada yang salah dari replikasinya itu, sistemnya bisa melakukan proofreading. Nah, kemudian yang lainnya, faktor lainnya adalah pada manusia, genom manusia itu besar sekali. Jadi sebenarnya kemungkinan mutasi pada manusia itu cukup besar sebenarnya. Akan tetapi pada manusia 99% dari keseluruhan genomnya itu yang besar sekali itu bukan yang mengkode protein. Jadi dia bukan protein coding. Nah, jadi kemungkinan mutasi pada protein coding itu sangat-sangat kecil karena dia hanya pada yang 1% tadi itu, sehingga efek biologisnya rendah. Sementara pada virus, keseluruhan dari badan genomnya itu yang 15.000 atau 30.000 itu atau virus-virusnya apa itu dia digunakan untuk mengkode protein yang akan membentuk virus baru. Jadi efeknya kepada virus itu cukup besar begitu ya. Nah, dalam hal ini ada mutasi-mutasi itu yang penting, ada juga mutasi-mutasi yang tidak penting. Jadi ada mutasi yang menyebabkan perubahan asam amino, ada juga mutasi yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Ya. Jika mutasi itu mengubah asam amino dan kemudian mengubah struktur protein yang dibentuknya itu, mutasi ini menjadi penting. Tapi pentingnya mutasi ini kita perlu lihat lagi, kita perlu pelajari lagi dengan studi-studi lab gitu. Ya, misalkan ya baru-baru ini kita dengar ada spike mutation yang 614G dengan 614D itu ya, di mana yang pada SARS-CoV-2 ini ya, di mana yang varian 614G itu, 614G itu ditemukan jauh lebih banyak di berbagai tempat yang mengalami wabah. Ya. Sehingga kemudian dari situ orang menarik postulasi, menarik hipotesis bahwa spike protein dengan 614G itu memiliki kemampuan untuk mempenetrasi sel yang lebih baik daripada varian yang 614D.
Ya. Ini baru melihat dari sisi epidemiologisnya, bahwa di tempat-tempat yang mengalami wabah itu kasusnya banyak sekali yang 614G dibandingkan yang 614D. Ini belum final ya, ini bukan temuan yang final. Artinya belum ada studi yang betul-betul melihat apakah spike yang dihasilkan itu memang betul-betul lebih mudah untuk mempenetrasi sel-sel host. Kemudian, oke. Ada pertanyaan juga, kalau Ya, apakah ada kemungkinan untuk terus bermutasi COVID? Ya, tentu, selama dia bereplikasi, selama virus ini bereplikasi dan ditularkan dari satu orang ke orang lainnya dan juga bereplikasi di dalam tubuh pasien itu sendiri, maka selama itu pula virus itu punya kemungkinan untuk terus bermutasi. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, sudah sembuh dari COVID, tapi kok bisa positif kembali, itu bagaimana mekanismenya? Kliniknya atau memang ada fase tidak aktif ketika berada di dalam sel. Kesembuhan dari COVID itu, yang pertama mesti dilihat ya, bahwa kesembuhan dari COVID itu bukan hanya dilihat dari RT-PCR yang negatif, ya, dia harus juga dilihat dari membaiknya gejala-gejala klinisnya. Gejala-gejala klinisnya harus dilihat dan diputuskan bahwa ini pasiennya membaik, kemudian dilakukan swab lagi untuk di tes RT-PCR. Nah, ketika tes RT-PCR itu kemudian negatif dalam rentang 24 jam, 2 kali negatif, dan satu sama lainnya itu punya rentang 24 jam. Ya. Betul-turut 2 kali itu negatif, baru kemudian bisa dinyatakan pasien ini sembuh. Nah, kemudian ada cerita setelah dites kemudian setelah dites masih positif, kemudian positif lagi gitu. Nah, ini kemungkinan besar adalah sisa-sisa dari partikel-partikel virus. Ya. Jadi tes RT-PCR itu tidak bisa membedakan apakah virusnya itu virus-virus yang hidup atau virus-virus yang mati. Jadi RT-PCR itu hanya bisa dia mengcapture, mendeteksi keberadaan RNA dari virus itu. Kemudian tidak bisa RT-PCR itu menentukan apakah virus yang dideteksi itu adalah RNA yang dideteksi itu berasal dari virus-virus yang masih hidup atau virus yang sudah mati. Sampai sekarang belum ada kemudian, walaupun ada beberapa kasus dilaporkan di Cina, di Korea Selatan dan seterusnya itu bahwa kemudian ya, pasien itu kembali positif melalui swab RT-PCR, tapi belum ada ceritanya pasien itu yang sudah sembuh terus kembali sakit. Itu saya belum pernah dengar. Itu dan pertanyaan berikutnya ini sudah dijawab ya, kapan satu pandemi akan berakhir dan faktor-faktor apa yang sangat mempengaruhi selesainya satu pandemi. Apakah jika berhasil ditekan, apakah gelombang selanjutnya, apakah ada gelombang selanjutnya, atau seperti bagaimana ke depannya. Ini sudah dijawab. Jadi pertanyaan kapan itu tidak bisa dijawab dengan tanggal. Mungkin orang bisa membuat satu prediksi-prediksi berdasarkan asumsi-asumsi epidemiologis, tapi pada dasarnya pandemi akan berakhir ketika R0 bisa ditekan sampai di bawah 1. Cuma itu jawabannya. Oke, pertanyaan berikutnya ini, solusi dari rendahnya tes COVID-19 ini bagaimana? Padahal tes ini sangat penting untuk memisahkan mana yang sehat dan yang terpapar COVID-19. Oke. Nanti Dokter Putria langsung mengkat aja ya, kalau waktunya sudah habis ya. Jadi begini, RT-PCR ini memang tes yang sangat penting. Jadi susah untuk dicari bandingannya ya. Untuk saat ini tes RT-PCR itu memang dianggap sebagai tes yang diagnostik. Artinya ketika seseorang itu dari swab-nya kemudian itu dites, kemudian itu menunjukkan positif, maka dia bisa disebut sebagai kasus yang positif. Tapi sebenarnya apa tujuan RT-PCR itu sendiri? Apa tujuan dari RT-PCR itu sendiri? RT-PCR itu sendiri itu
lakukan untuk bisa mengidentifikasi kasus. Kenapa kasus perlu diidentifikasi? Satu, supaya orang yang positif itu bisa langsung dirawat untuk mencegah dia menjadi makin memburuk. Kemudian juga bisa dilakukan contact tracing, bisa dilacak. Ini orang dalam 14 hari, dari mana dia dapatnya nih virus? 14 hari yang lalu dia dari mana? Kemudian juga 14 hari ke depan, yang dari sejak dites itu, dia sudah kemungkinan sudah nulari siapa saja. Jadi contact tracing itu ya. Jadi contact tracing sebelumnya dan juga sesudahnya itu bisa dilacak. Nah, dari situ kemudian penularan itu bisa di-contain. Penularan itu bisa dikendalikan. Nah, sekarang bagaimana kalau solusi tesnya rendah ya, mesti ditingkatkan dengan berbagai cara. Tapi kalau tidak bisa juga, maka karantina dan isolasi itu menjadi kata kunci. Jadi sebenarnya RT-PCR ini adalah alat untuk dia menentukan kasus mana yang perlu dikarantina dan kasus mana yang perlu diisolasi dan mana yang tidak. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita tidak bisa lagi mengandalkan RT-PCR, kemudian kita harus membuat definisi kasus sendiri. Sekarang kita sudah punya yang namanya OTG, ODP, dan PDP. Nah, sebenarnya di dalam pedoman gugus tugas itu sudah disebutkan bahwa untuk semua OTG, ODP, PDP mereka harus menjalani karantina atau isolasi. Nah, ini mesti dipatuhi. Ini harus dipatuhi, terutama pada situasi di mana kapasitas RT-PCR sangat terbatas. Jadi karantina ini, apakah karantina itu di karantina terpusat atau karantina di rumah atau isolasi di rumah masing-masing, ini harus betul-betul dijalankan. Tidak bisa orang dan ini betul-betul harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu kemudian menegakkan betul-betul orang-orang ODP, PDP, OTG itu betul-betul dipastikan bahwa mereka menjalani isolasi yang memang diharuskan bagi mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, pasien yang sudah sembuh, apakah harus dikarantina lagi dan berapa lama dan apakah harus dilakukan? Ini sedikitnya sudah dijawab pada yang sesi yang pertama dulu. Jadi pada dasarnya pedomannya itu mengatakan bahwa seorang pasien dikatakan sembuh itu kalau dia gejalanya kemudian membaik dan hasil swabnya itu 2 kali menunjukkan hasil yang negatif. Yang 2 kali swab ini dilakukan dalam jarak lebih dari 24 jam satu sama lainnya. Nah, kemudian CDC ya, Center for Disease Control di Amerika Serikat sana mengeluarkan guidelines bahwa seorang pasien itu bisa keluar dari isolasinya. Yang pertama, dia sudah paling tidak 10 hari dari gejala pertama timbul. 10 hari dari gejala pertama timbul. Kemudian dan paling tidak 3 hari atau 72 jam recovery. Jadi tanpa demam. Tanpa demam, tanpa menggunakan obat-obatan yang bisa menurunkan demam. Dan itu kemudian dibarengi dengan gejala yang membaik. Jadi ada 3 tadi syaratnya. Gejalanya membaik, kemudian sudah 10 hari setelah onsetnya, setelah mulai gejala pertama, dan kemudian sudah 3 hari bebas demam. Nah, ini baru dia bisa keluar dari isolasinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan pemeriksaan swab sebaiknya dilakukan? Setelah berapa hari kontak atau muncul gejala? Dan kapan sebaiknya rapid test dilakukan agar hasilnya tidak false negatif? Ini kurang lebih sama dengan pertanyaan berikutnya, apakah PCR dapat mengalami false positif dan false negatif? Dan apa faktor yang mempengaruhi hal ini? Karena ada hasil PCR di satu center ternyata berbeda dengan hasil PCR di center satunya lagi. Saya jawab yang hasil PCR berbeda antara satu center dan center lainnya itu ya.
pada dasarnya metode dan kemampuan deteksi dari setiap lab itu dia pasti akan berbeda-beda. Sehingga setiap lab itu dia mesti melakukan optimasinya masing-masing. Ya, jadi oleh karena itu pentingnya kemudian ada standar. Jadi lab itu dia mesti betul-betul memiliki standar bagaimana mengerjakan RT-PCR itu. Nah, ini saya ingin menunjukkan satu gambar di sini. Sebentar. Ini beberapa hari lalu baru dipublikasikan ya. Ini ini menunjukkan rentang waktu kapan kemungkinan besar hasil PCR itu bisa menunjukkan memang bisa menunjukkan positif, dan kapan tes-tes lain seperti antibody, deteksi antibody dengan IgG, IgM yang tes cepat itu bisa menunjukkan yang positif juga. Jadi pada dasarnya PCR itu kemungkinan besar dia akan positif pada rentang waktu sekitar 3 minggu. Sekitar 3 minggu dari dimulainya gejala. Ya. Ketika itu dari nasopharyngeal swab, dari swab dari hidung itu yang hidungnya disogok-sogok itu. Nah, pada minggu pertama setelah terpapar oleh SARS-CoV-2 ini, jumlah virus di berbagai tempat di tubuh ini, termasuk di nasofaring di hidung, kemudian di saluran pernafasan, dan di dalam paru-paru itu juga mulai mengalami peningkatan. Ya. Tapi kemudian baru bisa dideteksi peningkatan itu memang meningkat, tapi baru pada minggu kedua setelah terpapar, yaitu pada mulainya gejala itu baru bisa dideteksi melalui RT-PCR. Nah, RT-PCR ini akan terus positif pada sampai sekitar 3 minggu. Setelah 3 minggu setelah gejala pertama muncul, ini dalam catatan dia kondisinya pasien itu membaik. Nah, setelah itu kemungkinan akan viral load-nya itu, jumlah virus di dalam hidung itu dan di dalam saluran pernafasan itu akan menurun sehingga pada level yang tidak lagi bisa dideteksi oleh PCR. Ya. Nah, antibody juga begitu. Antibody itu dia baru bisa positif ketika dia pada minggu kedua. Pada minggu kedua. Sehingga kalau pasien itu sebenarnya dia sakit ya, sebenarnya dia positif, tapi dideteksi dengan rapid test yang berbasis antibody, maka ada kemungkinan dia mengalami yang namanya false negatif. Sesungguhnya dia positif, tapi dideteksi sebagai negatif. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan begitu. Tuh. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pasien dengan hasil swab nasofaring negatif, tetapi di pemeriksaan lain, misalnya di CSF, ya, cerebrospinal fluid, positif COVID-19, tetap berpotensi menularkan walaupun tanpa gejala terkait respirasi? Ya. Memang ada ditemukan di central nervous system, di sistem saraf pusat, di CSF itu memang sudah dilakukan studi, memang bisa positif dari situ, bisa ditemukan virusnya, kemudian di RT-PCR dan positif dari itu. Artinya dari CSF juga bisa positif. Nah, sebenarnya kalau CSF-nya positif itu kemungkinan besar dari
swab dari saluran pernafasan juga seharusnya positif. Ya. Tapi kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini sekarang ini karena kita belum tahu secara pasti sebenarnya berapa banyak virus yang diperlukan untuk terjadinya infeksi. Ya, kalau kita lihat tadi bagian yang saya tunjukkan tadi, itu dia PCR-nya itu positif setelah munculnya onset. Sementara ada studi lain yang mengatakan bahwa seorang pasien itu dia infectious, artinya bisa menularkan virusnya itu kepada orang lain antara tiga hari sampai dengan timbulnya gejala. Jadi 3 hari sebelum timbulnya gejala sampai timbulnya gejala itu dia rentang masa di mana dia sangat infeksius. Jadi mungkin jumlah virus yang diperlukan untuk terjadinya infeksi itu sebenarnya lebih rendah atau lebih kecil daripada jumlah virus yang diperlukan untuk bisa deteksi RT-PCR. Gitu. Nah, pada dasarnya begini, ya, satu spesimen itu bisa menjadi infeksius ketika terdapat risiko spesimen itu keluar dari badan si pasien. Seperti tadi, kita tahu pasien itu kalau swab nasofaringnya, swab dari hidungnya itu positif, maka dia infeksius. Kenapa? Karena materi-materi dari saluran pernafasannya itu ada kemungkinan dia keluarkan ketika dia bicara dengan droplet, ya, ketika dia bersin, ya, itu bisa keluar gitu. Nah, kalau CSF tadi kan persoalannya lain. CSF itu memang betul-betul dia terselubung, terlindungi di dalam sistem saraf pusat gitu. Ya. Tapi kalau positif di CSF, ya, kemudian negatif di swab nasofaringnya, itu bukan berarti bahwa di nasofaring tidak ada virusnya. Sudah sebutkan tadi, walaupun belum bisa terdeteksi dengan RT-PCR, kemungkinan masih ada bahwa orang itu tetap infeksius. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan gejala COVID seperti kriteria OTG? Karena ada orang-orang tertentu yang tidak mau mengaku adanya kontak dengan COVID-19. Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, OTG ini memang satu klasifikasi kasus yang sangat penting. Dan dia merupakan sumber penularan yang cukup berbahaya. Sementara sekarang mungkin ya, menurut saya belum diberi perhatian yang semestinya, yang sewajarnya. Sekarang kita tahu tiap hari pemerintah memberikan update mengenai berapa pertambahan jumlah ODP dan PDP. Tapi OTG kita nggak tahu. OTG ini bisa orang-orang yang berada pada masa-masa awal infeksi belum menunjukkan gejala. Ya. Bisa juga orang-orang yang sama sekali tidak menunjukkan gejala. Jadi tapi dia jadi spreader, silent, yang disebut dengan silent spreader itu. Nah, studi dari WHO mengatakan ya, jadi ada sedikit sebagian besar kasus itu memang adalah kalau OTG ini sebagian besar kasus adalah orang-orang yang pada akhirnya memang akan sakit. Artinya dia berada pada masa-masa awal sebelum gejala timbul. Tapi tetap ada sebagian kecil sekali memang orang yang dia sama sekali tidak menunjukkan gejala. Nah, bagaimana untuk mengatasi persoalan ini? OTG ini berbahaya sekali, terutama dalam keadaan di mana tes RT-PCR itu sangat terbatas. Kalau OTG ini tidak diisolasi, tidak diperhatikan dengan betul, maka dia bisa menjadi sumber penularan yang sangat masif. Maka caranya bagaimana ya? OTG ini mesti kemudian harus diidentifikasi dan diisolasi. Bagaimana mengidentifikasi OTG? Dengan contact tracing. Ya, dengan contact tracing. Sekarang sudah benar sebenarnya ketika seorang itu pulang berperjalanan ya, pulang dari tempat mudik ya, dari Jakarta ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, maka dia harus menjalani isolasi dulu. Harus menjalani isolasi. Nah, ini harus betul-betul
dilakukan dengan disiplin gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang saya belum sempat lihat ini, apa yang apakah benar pernyataan Dr. Shiva dikasih link YouTube-nya? Saya belum lihat itu, saya perlu lihat dulu. Mungkin nanti Dr. Husna atau Dr. Hakim yang mulai duluan lagi, saya kembali lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Saya kira itu Dr. Putri. Kita mungkin langsung. Ya, terima kasih Prof. Teguh. Kita mungkin ke Dr. Hakim dulu ya. Dr. Hakim, ini ada sekitar beberapa pertanyaan. Dr. Hakim? Ya. Halo, ya. Ya. Ini Dr. Hakim, untuk pertanyaan pertama. Oh, mau langsung pakai ini aja, PowerPoint aja. Ada beberapa pertanyaan yang masih saya ingin jawab dari pertemuan pertama kemarin. Oke. Satu kemarin karena masalah ini apakah airborne transmission ataukah tidak, itu kemarin saya masih ragu, meskipun saya sampaikan kemarin dengan kebijakan WHO yang menyarankan untuk memakai masker meskipun di luar rumah, itu ada kecenderungan ya bahwa WHO itu menganggap bahwasanya potensi airborne transmission itu ada. Akan tetapi officially, sebenarnya kalau kita melihat website baik itu CDC, baik CDC-nya Cina sendiri atau CDC-nya Amerika, itu mereka belum berani secara tegas untuk mengatakan bahwasannya SARS-CoV-2 itu sudah memiliki potensi atau definitif bisa menular melalui airborne. Nah, ini mengapa? Karena saya itu banyak berpikirnya masalah virusnya. Dulu memang saya berpikir bahwa kalau kita ingin membuktikan adanya potensi airborne, itu saya ingin mencari apakah ada penelitian itu yang bisa mengisolasi virus itu dari sampling udara. Ya, dan itu mungkin kalau kita melakukan penelitian bakteri ya, kita ingin memonitor angka kuman ya di suatu ruangan atau di suatu wilayah di suatu ruangan tertentu, itu memungkinkan. Nah, untuk virus sendiri itu technically challenging, sangat sulit sekali untuk bisa melakukan hal itu. Nah, ada beberapa pendekatan yang lain yang bisa dilakukan untuk melihat apakah ada potensi airborne ataukah tidak, yaitu melalui beberapa penyelidikan epidemiologis terhadap suatu klaster kasus di mana tidak ada penjelasan yang bisa menerangkan kejadian outbreak tersebut, kecuali kalau kita memasukkan airborne transmission sebagai salah satu penyebab dari klaster tersebut. Nah, ini saya contohkan, ada satu publikasi yang saya baca, yaitu tentang suatu outbreak yang terjadi di satu bis yang traveling dari satu provinsi ke provinsi yang lain di Cina sana, di mana indeks passion-nya ini adalah di row yang ke-8 ini, ya, indeks passion-nya. Nah, dia ini berangkat dan pulang menghadiri suatu upacara keagamaan tertentu, dan berangkat dan pulangnya ini semua penumpang itu dia duduk di kursi yang sama. Nah, ketika si satu pasien, indeks pasien ini udah sampai rumah, kemudian besok harinya itu develop symptoms, demam dan sesak nafas dan seterusnya, kemudian dilakukan swab, kemudian ternyata hasilnya positif. Nah, setelah itu dilakukan semua satu bis itu dilakukan swab ya, untuk melihat apakah ada potensi transmisi penularan di klaster ini. Dan ternyata kita lihat ya, kasus yang contact cases itu tidak hanya mereka yang duduk berdekatan dengan indeks pasiennya. Kalau kita itu melulu berpikir bahwasannya penularan dari SARS-CoV itu adalah via droplet, dan droplet atau close contact, ya, kalau droplet itu secara teoritis dia hanya 1-2 meter, maka kita akan menduga bahwasannya yang terinfeksi itu hanya klaster yang duduk row zona 1 ini kurang lebihnya.
ya, yaitu 2 atau 3 kursi di depan dan ke belakang dan sekitarnya. Tapi kita melihat di sini ada zona-zona lain yang juga terinfeksi, ya, yang ini. Nah, kemudian juga ketika tadi saya sampaikan penumpang bis ini itu menghadiri suatu upacara keagamaan di mana dia berkumpul lebih banyak lagi orang di situ, dan ternyata attack rate untuk orang-orang yang tidak menumpang bis ini dibandingkan dengan penumpang bis ini itu jauh lebih tinggi. Artinya orang yang hadir di tempat keagamaan tersebut dan dia tidak masuk dalam rombongan bis ini, ternyata itu mereka tidak terinfeksi. Nah, di sini kita bisa melihat ya sebetulnya kalau kita hanya berpaku pada droplet transmission, itu seharusnya attack rate-nya paling tinggi hanya ada di zona 1 saja. Tidak sampai ke zona 2 yang apalagi yang di pojok-pojok sini. Ya, apalagi tidak ada riwayat kontak yang sangat erat. Nah, ini kurang lebih menjelaskan bahwasanya potensi airborne transmission itu ada. Nah, kembali saya sampaikan, nah, resiko airborne transmission itu sebetulnya berada pada ruangan tertutup dengan sistem udara yang beresirkulasi. Artinya apa? Viral partikelnya akan semakin lama itu akan semakin terkonsentrasi karena tidak ada ventilasi terbuka ke udara luar. Artinya orang yang itu dia menarik nafas, menghirup menghembuskan lagi nafasnya di sistem udara tertutup itu yang ber-AC, maka akan lama. Kalau misalkan orang itu berkumpul 3 jam, 4 jam, maka kemungkinan besar virus partikelnya itu akan terkonsentrasi sehingga akan mudah untuk mencapai potensi airborne transmission. Nah, ini juga adalah suatu paper di mana penulisnya itu juga sangat gemes dengan ya kok mengapa sih tidak diakui adanya airborne transmission, padahal banyak kejadian cluster outbreak itu tidak bisa dijelaskan kecuali kalau kita memasukkan potensi airborne transmission itu sebagai salah satu penyebab. Maka dia kemudian juga membuat suatu hipotesis bahwasanya virus dropletnya itu bisa jadi memang ketika dia jatuh itu sudah selesai ini droplet transmission, tapi bisa juga droplet itu ada kemungkinan partikel-partikel yang lebih kecil yang itu juga akan bersirkulasi ya dan akan mengenai orang-orang di sekitarnya. Dan sebetulnya kok cluster outbreak yang bisa dijelaskan dengan adanya airborne transmission itu tidak hanya kejadian di bis tadi, juga ada kejadian di Cina sana yang juga itu outbreak pada orang-orang yang menghadiri workshop. Jadi ada sekitar 50-60 workshop, 50 sampai 60 orang peserta workshop di sana, di mana juga menggunakan sistem yang tertutup. Kemudian mereka tinggal di hotel yang sama, tetapi kamarnya sendiri-sendiri. Kemudian mereka juga tidak difasilitasi makan di hotel. Artinya mereka semuanya makan di luar, dan itu tidak terkoneksi satu sama lain. Ya, kemudian mereka juga karena itu berasal dari mana-mana, mereka hanya berinteraksi selama workshop aja ya. Kalau kita habis workshop tuh main kemana gitu ya, mereka juga kayak gitu. Nah, ternyata attack rate-nya itu kok kemudian ada pasien yang develop symptoms juga, indeks case-nya itu 1 orang. Kemudian setelah itu kurang lebih 50% peserta workshop itu mengalami COVID-19. Jadi ini juga tidak bisa dijelaskan kecuali dengan kalau kita melihat adanya potensi airborne transmission. Apalagi selama workshop itu menggunakan sistem sirkulasi yang tertutup. Ya, jadi kesimpulannya airborne transmission itu secara definitif kalau yang kita inginkan adalah kita mengisolasi virus dari sampling udara, itu technically sulit dilakukan. Akan tapi dari penyelidikan epidemiologis itu kemungkinannya memang ada dan tidak bisa diremehkan. Sehingga semua precaution saat ini itu memang harus diarahkan pada airborne transmission. Dan tadi saya sampaikan risiko ini itu pada ruangan tertutup. Oleh karena itu semua kegiatan misalnya di indoor itu jangan menggunakan. Kalau terpaksa tetap ada harus dilakukan. Ya. Itu tetap jangan memakai sistem udara tertutup, artinya ada AC-nya, tapi harus terbuka. Sehingga kalau kita berjalan di lingkungan terbuka, misalnya di jalan atau apa, kemungkinannya lebih kecil. Karena virus partikel itu akan terdilusi, sehingga infectious dose-nya akan turun. Nah, tapi ya lagi-lagi precaution-nya kita itu harus tetap maksimal. Itu masalah airborne. Nah, kemudian juga Hakim, ya, ya mungkin menyambung ini kemarin itu ada pertanyaan tentang aerosol, Kim, yang apakah pada dokter gigi mungkin mau dibahas sekalian? Oh iya,
Itu juga Ya. jadi Yang pertanyaan ini ya, pertanyaan pada dokter salah gigi. satu yang sudah ini yang nomor 6. Ya, apakah dokter Iya. gigi juga menggunakan bor dan scaler? Jadi saya sampaikan bahwa apakah dokter gigi yang melakukan manipulasi daerah rongga mulut itu juga memiliki potensi untuk tertular. Kalau kita melihat saja apakah ada distribusi reseptor ACE2 di rongga mulut, itu ada. Dan itu sudah itu. Jadi reseptor di mukosa epitel dari rongga mulut itu pun mereka mengekspresikan ACE2. Ya. Apalagi kalau misalnya kita tambah lagi dengan beberapa studi yang menunjukkan adanya RT-PCR positif dari sampel saliva. Dan itu juga akan banyak tersekresi ke dalam rongga mulut. Jadi intinya bahwa rongga mulut itu juga menjadi salah satu potensi adanya penularan untuk SARS-CoV-2, sehingga semua tindakan yang itu menimbulkan potensi aerosol yang itu ada di rongga mulut untuk pasien-pasien yang terduga COVID-19 itu juga harus dilakukan secara hati-hati, artinya dengan tetap menggunakan APD yang sesuai ya, untuk menghindari adanya resiko aerosol tersebut ya. Sekalian potensi ini ya, saya pada mata. Itu mata juga baru ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa ada ekspresi dari ACE2, tetapi itu sangat minimal kalau di mata, di epitel konjungtiva atau ini yang lain ya, sehingga untuk mata itu ada ekspresi reseptor ACE2, akan tapi memang tidak sebanyak yang ada di rongga mulut, apalagi saluran pencernaan ya. Sampai saat ini ternyata ekspresi ACE2 itu malah paling tinggi, penelitian terbaru itu justru diekspresikan oleh sel-sel epitel di usus halus. Usus, ya. Usus halus. Berarti bahkan bukan paru gitu. Dan ini menjadi masalah tersendiri nanti, apakah SARS-CoV-2 ini adalah juga patogen usus, enterik patogen. Ya, karena ternyata ekspresi ACE2-nya juga ternyata lebih tinggi yang ada di usus daripada yang ada di paru. Adapun mata tadi saya sampaikan ada ekspresinya tapi minimalis, sehingga potensi ini menjadi sumber penularan, sumber point of entry dari SARS-CoV-2 ini memang kecil. Meskipun kita tidak bisa menihilkan sama sekali ya, tapi potensinya kecil karena memang ekspresinya minimalis. Tapi kita tidak bisa menihilkan sama sekali adanya adanya potensi point of entry dari konjungtiva ya, sehingga tetap sebagaimana kita tahu, kita tetap harus memakai APD yang sesuai, yaitu memakai face shield atau goggles ya, supaya untuk melindungi percikan ya mukosa yang akan mengenai mata. Oke, satu lagi Hakim, boleh nggak? Yang ada pertanyaan juga mengenai karena tadi S2 itu juga banyak diekspresikan di epitel usus halus, apakah kemudian kemungkinan untuk fekal oral seperti apa? Ya, jadi kalau kemungkinan fekal oral, jadi kebetulan sudah ada beberapa jurnal meta-analisis yang menunjukkan berapa persen sih terdeteksi SARS-CoV-2 ini di stool samples. Dari penelitian meta-analisis terbaru yang mengumpulkan studi dari berbagai macamnya, kemudian dikumpulkan jadi satu, itu ternyata positive rate untuk di feces itu adalah 50%. Jadi cukup tinggi, 50%. Ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah kalau ini menjadi potensi tadi yang sudah disampaikan Prof. Teguh, RT-PCR ini kan ketika dideteksi melalui RT-PCR ini kan tidak tahu nih virusnya itu hidup atau mati ketika ada di feces. Ya, gitu kan. Karena yang kita deteksi RT-PCR-nya itu bukan virus hidupnya, tapi material genetiknya. Nah, sampai sehari ini itu sebetulnya belum ada, yang saya tahu ya, sampai saya searching hari ini tadi, itu belum ada yang saya tahu jurnal yang berhasil mengkultur virus SARS-CoV-2 dari sampel feces. Itu yang belum saya temukan. Nah, kalau misalnya itu ada jurnalnya, berarti adanya potensi fekal oral itu semakin mungkin, semakin tinggi kemungkinannya. Gitu. Nah, adapun apakah SARS-CoV-2 ini juga bisa bereplikasi di usus? Kan karena bisa aja ACE2-nya ada, tapi begitu masuk dia nggak bisa replikasi di situ karena tropismenya nggak sesuai. Itu bisa jadi. Tapi ada penelitian terbaru di Science yang menunjukkan di mana orang-orang itu menggunakan minigun. Jadi sekarang tuh teknologi
penelitian itu udah sangat keren. Jadi kita bisa mengkultur jaringan usus ya yang kecil-kecil 3D itu bahkan di cawan Petri, dan itu lebih mirip dengan fisiologi usus yang sebenarnya. Beda kalau kita pakai sel lain biasa kan ya cuma ada sel satu dua dimensi aja kan. Tapi kalau teknologi organo itu benar-benar bisa 3D. Nah itu ternyata SARS-CoV-2 ini sangat efektif bereplikasi di usus gitu. Dan kalau kita melihat pendahulunya yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV, dua-duanya itu adalah enterik patogen. Gitu. Bahkan kalau penelitian di SARS itu para peneliti bisa mengkultur SARS-1, SARS sebelumnya itu dari sampel biopsi, meskipun tidak dari sampel feses. Jadi ini ada potensi baru bahwasanya ada kemungkinan untuk fekal oral, apalagi ternyata pada pasien-pasien yang swab nasofaringnya itu sudah negatif, ternyata mereka tetap mengekskresikan SARS-CoV-2 ini melalui feses. Jadi ada sekitar 50-70% pasien itu yang mereka itu terdeteksi rectal swab-nya itu positif, meskipun hasil nasofaringal swab-nya itu negatif. Nah ini juga masalah tersendiri nanti, gimana kita melakukan isolasi dan karantina pada pasien-pasien yang yang swab nasofaringal swab-nya negatif, padahal ternyata lebih dari 50% pasien ini, itu kalau kita swab rektalnya, dia masih positif gitu. Bahkan ada kemarin saya mendapatkan cerita dari kolega di FKUI, di mana ada pasien terduga COVID, di swab nasofaringnya negatif, tapi dokternya ini sangat kekeh, ini mesti COVID. Kemudian dia ambil sampel rektalnya, dan ternyata positif. Gitu. Nah ini juga menjadi masalah gitu. Apalagi shading dari devices ini bisa hari ini yang paling lama yang saya temukan penelitiannya itu adalah 18 hari. Jadi tetap sampai 18 hari itu tetap terdeteksi devices. Kalau SARS sebelumnya itu bahkan sampai 2 bulan. Kita bayangin ada satu pasien 2 bulan itu tetap aja positif dari fesesnya yang terdeteksi SARS-CoV-2. Jadi ini belum definitif ya, apalagi kita juga belum melihat adanya klaster yang itu terduga bahwa itu fekal oral, tapi adanya hal ini itu sangat memungkinkan bahwasanya fekal oral transmission itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Oke, jadi berarti menjawab sekalian nomor 7? Nomor 7, apakah bisa melalui GoFood? Ya jelas ya, zona makanan ya jelas ya. Kalau misalkan itu tidak higienis dan macam-macam itu bisa saja, tapi untuk evidence ini itu belum ada yang melaporkan. Belum ada kayaknya yang melaporkan melalui makanan. Mungkin Prof Teguh ada tahu Prof, apakah ada yang melalui makanan? Melalui GoFood gitu? GoFood enggak. Kalau GoFood itu dulu terduganya itu adalah lewat uangnya. Jadi transaksi uangnya. Nah, ada satu penelitian yang tadi baru aja saya baca tadi pagi, gimana ketahanan SARS-CoV-2 itu di kertas. Ketahanannya 3 jam. Ya, di kertas. Jadi ketahanannya di kertas itu 3 jam. Ada penelitiannya di Lancet Microbe itu 3 jam ketahanannya di kertas. Jadi kalau kemarin tuh ada teman-teman BPS itu yang menanyakan, "Dok, ini kan kami baru survei, kami dikirimin kertas-kertas dari berbagai daerah." Nah, itu sangat kecil kemungkinan itu. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, lanjut ke tadi, apakah vaksin COVID-19 akan menjadi vaksin wajib? Sebetulnya ketika wabah SARS-CoV-2 ini muncul, itu saya selalu menebak, ini mesti nanti orang akan mengaitkannya dengan teori konspirasi, habis ini orang mau jualan vaksin, gitu kan. Dan saya termasuk yang awal-awal dulu, nggak bakalan ada vaksin untuk SARS, nggak penting bagi saya. Karena apa? Belajar dari 2 wabah sebelumnya. Wabah SARS dan wabah MERS itu juga gitu kan. Ketika ada wabah SARS-MERS itu dunia sangat berlomba untuk menciptakan vaksin. Karena bagi virologis itu kepuasan dia meneliti virus itu kalau udah nemu 2 hal. 1 vaksin, 1 antiviral drug, udah. 2 itu aja. Vaksin untuk mencegah infeksinya atau antiviral drug untuk ngobatin penyakitnya, virusnya ketika sudah menginfeksi. Ini kalau salah satu udah nemu itu udah puas sebenarnya.
Nah, ketika ada wabah SARS atau MERS itu saya juga, paling ini juga nasibnya kayak dulu, orang lomba-lomba bikin SARS, bikin MERS vaksin. Apakah hari ini ada orang jualan vaksin SARS sama vaksin MERS itu terjual bebas? Kan enggak. Mengapa? Karena penyakitnya sendiri untuk SARS itu udah tereradikasi. Kita nggak ada nemu lagi kasus SARS sampai hari ini. Kasus MERS sekarang ini hanya ada sporadik transmission, di mana cuma ada outbreak 1-2 kasus, yang itu sangat jarang terjadi. Jadi nggak mungkin vaksinnya, kalau orang bikin vaksin kemudian vaksinnya laku dalam tanda petik. Gitu. Nah, waktu awal-awal SARS-CoV-2 ini saya juga mikir, mungkin virusnya juga akan tereradikasi, jadi kita tidak butuh vaksin. Tapi dengan adanya outbreak yang semakin meluas saat ini, di mana hampir 4 juta orang terinfeksi, apalagi dengan gejala yang mild disease, yang kemudian itu nanti kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, saya juga ada kemungkinan bahwasanya mungkin memang berbeda dengan 2 pendahulunya, yaitu SARS dan MERS, bisa jadi sekarang kita butuh vaksin untuk SARS-CoV-2 atau vaksin untuk COVID-19. Nah, akan tapi yang menjadi masalah berikutnya adalah kalau ingin dimasukkan dalam program imunisasi nasional, itu harus dilakukan kajian dulu terhadap burden of disease-nya. Kalau misalkan ini nanti kurvanya sudah melandai, misalkan nanti ya kita sudah hidup berdamai dengan COVID-19, artinya sudah jadi endemik, tidak pandemik lagi, tapi sudah endemik. Nah, itu beban penyakitnya gimana? Angka kesakitannya berapa? Angka kematiannya berapa? Angka rawat inapnya gimana? Kalau kita sudah menjadi kurva yang stabil ya. Kemudian juga efikasi dan keamanan dari vaksin tersebut, ya, yang itu karena semua vaksin yang beredar di Indonesia itu akan direview oleh Badan POM, dan juga cost effectiveness analysis. Ini yang tidak boleh dilupakan. Apakah dengan pemerintah itu masukkan dalam program imunisasi nasional, apakah secara keuangan negara itu lebih hemat ataukah tidak daripada kita tidak melaunch vaksinnya dan kita akan menghadapi dengan kasus-kasus COVID-19 ini yang ada di masyarakat. Nah, semua kajian itu harus dilakukan dulu sebelum suatu vaksin itu dimasukkan dalam program imunisasi wajib. Oleh karena itu kan juga tidak semua penyakit infeksi itu udah ada vaksinnya, apalagi dimasukkan dalam program imunisasi nasional. Karena semua itu ada butuh pertimbangan itu tadi ya. Nah, ini yang tadi ditanyakan Prof Teguh, saya dengerin ini Prof sampai dari awal sampai selesai pernyataan Prof Dr. Siva yang saya juga nggak tahu. Dia bilang PCR itu tidak dapat dipakai untuk mendeteksi COVID. Nah, ini juga keliru karena real time PCR sampai hari ini masih digunakan sebagai gold standar untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2. Nah, itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Nah, apalagi beliau juga berargumen bahwasanya pencipta teknologi PCR yang dapat Nobel yaitu Karimulis, itu di awal dia mengatakan bahwasanya PCR yang aku ciptakan ini bukan untuk mendeteksi virus. Nah, ini saya nggak sampai ngelacak sumber reference dia mengatakan ini apa, tapi bisa dibayangin, bisa jadi saat itu Karimulis ya nggak kebayang kalau misalkan PCR itu bisa digunakan sebagai diagnostik, namanya juga orang nemu kan. Nah, yang ngembangin kan orang-orang setelahnya. Gitu. Itu bukan argumen menurut saya kalau Karimulis mengatakan itu, karena bisa jadi memang Karimulis ketika menciptakan teknologi PCR, dia tidak berpikir bahwasanya PCR-nya tidak hanya berguna untuk memfotokopi gen manusia mungkin dalam bayangan dia. Nah, ternyata juga bisa digunakan untuk diagnostik misalkan virus atau bakteri gitu. Nah, kemudian juga pernyataannya juga akhirnya yang membuat saya ragu adalah kemudian dia hubung-hubungin dengan teori konspirasi bahwasanya ini loh orang di PCR positif gitu, padahal virusnya tuh nggak ada gitu. Kemudian ya nanti habis itu aku jualan vaksin. Nah, lagi-lagi ini yang membuat saya semakin skeptis. Seorang saintis tidak akan berbicara yang sesembrono ini gitu loh. Karena apa? Berbicara kita flashback deh yang tadi saya tulis di situ. Sama seperti wabah SARS, dulu orang juga semuanya berbicara masalah konspirasi vaksin. Ya, tapi hari ini nggak ada kan orang jualan vaksin SARS, hari ini nggak ada orang jualan vaksin MERS, ya kan? Kalau semua outbreak itu dihubungkan dengan jualan vaksin, ya nyatanya kita udah menghadapi banyak outbreak dan ternyata vaksinnya juga nggak ada sampai hari ini, kan gitu. Nah, ini yang membuat saya tuh semakin nggak ini. Nah, berkaitan dengan itu ada satu pertanyaan yang menggelitik yang masuk
berkaitan dengan eksosom, apa ya? Ini yang nomor 2 ini bertanya, yang menjelaskan sebetulnya virus COVID ini tidak ada. Jadi orang yang nanti kalau Putih dan teman-teman itu melihat YouTube-nya, itu dia nampilkan foto scanning elektromikrograf, di mana ada bulatan-bulatan kecil itu. Kemudian peneliti itu nunjuk itu sebagai sebuah virus. Enggak, itu tuh bukan virus, itu tuh eksosom. Eksosom tuh kalau itu ya memang bulat-bulat kecil gitu, sama bentuknya. Itu kayak vesikel di dalam sel. Nah, mungkin itu kayak nanopartikel kali ya? Ya, karena partikel. Dan itu akan mirip dengan replikasi coronavirus memang ada di double membrane vesicle yang itu berasal dari retikulum endoplasma gitu. Nah, inilah sekarang kalau scanning mikrograf itu nggak diterima, itu sebagai membuktikan adanya COVID-19. Tapi kan virusnya itu sudah berhasil dikultur oleh para peneliti di Cina sana, yang kemudian dia infeksikan ke sel-sel lain tertentu, misalkan dia infeksi ke virus-sel lain, kemudian dia bisa mengisolasi genomnya, kemudian di sequencing genomnya, itu kan juga menunjukkan bahwasanya virusnya itu ada. Nah, kalau virusnya nggak ada, dari hasil sequencing yang kita submit ke GISAID itu hasilnya dari mana? Kalau eksosom tuh paling banter adanya cuma mRNA. Nggak mungkin sampai panjangnya sampai 30.000 kilobase pair. Ya kan? Dan bahkan teman-teman di Ekman pun kan sudah berhasil mendeposit sequencing GISAID di 3 sequence dari SARS-CoV-2 itu ke GISAID. Ya nanti GWS, ya. Kamu dapat genom itu dari mana? Kok sampai 30.000 kali 3? Kan gitu. Jadi oke lah kalau misalkan gambar elektron mikroskopnya nggak diterima itu sebagai gambar virus, oke, tapi kita membuktikan adanya virus kan juga tidak hanya melulu dari sebuah gambar mikroskop elektron. Kita bisa mengisolasi virusnya, kita bisa melakukan kultur, kemudian kita menginfeksikan ke sel lain yang sesuai, yang juga susceptible, misalnya pada sel vero dan lain-lain, dan itu juga ternyata mereka juga bisa kembali melihat efek dari infeksi virus tersebut di sel lain yang sesuai, kemudian mereka juga bisa mengkarakterisasi genomnya, yang itu sudah dipublish ketika pertama kali, kalau nggak salah di New England Journal of Medicine, ya, mereka mengkultur virusnya, kemudian diinfeksikan ke sel vero. Ya. Nah, ini apakah bisa dinyatakan bahwa COVID-19 itu merupakan zoonosis? Iya, jadi bahkan semua human coronavirus itu adalah hasil dari zoonosis. Artinya dia berasal dari sebelumnya saya sampaikan bahwa coronavirus yang menginfeksi manusia itu ada 7 sampai hari ini. Strain corona yang menginfeksi manusia itu ada 7, dan SARS-CoV-2 ini adalah strain ke-7 yang diketahui menginfeksi manusia. Nah, dari 7 strain tersebut, 5 diantaranya itu adalah berasal dari kelelawar. Ya, kelelawar yang kemudian mengalami rekomendasi genetik di situ, kemudian ada intermediate host, yang kemudian itu baru menginfeksi manusia. Sedangkan 2 yang lain itu adalah berasal dari rodent, hewan-hewan pengerat. Nah, jadi memang betul bahwasanya SARS-CoV-2 ini adalah zoonotik. Oleh karena itu, di antara faktor yang menyebabkan keberhasilan wabah SARS-CoV dulu itu dieradikasi itu adalah mereka berhasil menemukan intermediate host-nya secara cepat, yaitu kifet atau luwak. Sehingga kalau kita membaca sejarah bagaimanakah pemerintah Cina itu mengeradikasi SARS, itu mereka melakukan hunting besar-besaran untuk luwaknya. Karena kalau virus yang beredar di animal itu tidak dieradikasi, itu kemungkinan akan ada event untuk transmisi ke manusia itu akan tetap ada gitu. Jadi kalau kita hanya fokus di manusia, ya kita tidak akan berhenti untuk menekan wabahnya. Nah, masalahnya SARS-CoV-2 ini sampai hari ini intermediate host-nya itu belum ketemu, ya. Meskipun beberapa bukti menunjukkan itu adalah pangolin atau terenggiling. Tapi agak aneh kalau pangolin ini menjadi intermediate, makanya saya masih ada tanda tanya di situ. Karena apa? Karena terenggiling itu adalah hewan ilegal di Cina. Ya. Itu kalau mau masuk ke Cina itu harus diselundupkan gitu. Dan pemerintah Cina itu dapat terenggiling ini dari operasi perdagangan gelap gitu. Kemudian dari situ para peneliti virusnya itu berhasil mengkarakterisasi virus SARS yang mirip dengan SARS-CoV-2. Ya. Menyambung tadi
ada pertanyaan yang disampaikan Prof. Teguh tentang mengapa sih profil pandemiknya berbeda, SARS-CoV kok bisa jadi sebanyak ini beda dengan SARS dan MERS. Itu salah satunya adalah selain tadi case fatality rate, itu ketika case fatality rate dari SARS dan MERS itu tinggi, itu kan mereka akhirnya diisolasi di rumah sakit. Ya, sehingga mereka itu bisa langsung diisolasi dan transmisinya terputus. Ya. Nah, meskipun ada efek samping, yaitu adanya outbreak di rumah sakit, hospital outbreak. Ya. Akan tapi, hospital outbreak itu lebih mudah diatasi dibandingkan dengan community outbreak. Kalau kita melihat jumlah kasus SARS dan MERS, SARS itu 8.000, MERS itu 4.000, 50% kasusnya dari SARS dan MERS itu adalah hospital outbreak. Klasternya itu di rumah sakit. 50% sendiri kasusnya. Berbeda dengan SARS-CoV-2 sekarang, yang itu mild disease, orangnya jalan-jalan, nggak ke rumah sakit, akhirnya kita mendapatkan transmisi yang meluas. Nah, itu juga perbedaannya. Mengapa? Lebih mudah mengkonten virusnya itu ketika berada di rumah sakit tadi. Ya, itu yang tadi tambahan sedikit, mumpung saya ingat berkaitan dengan perbedaan profil pandemi dari SARS-CoV dengan 2 sebelumnya. Kemudian ini juga ada pertanyaan tentang masa inkubasi. Apakah betul lebih dari 2 minggu? Jadi sebelumnya saya jelasin masa inkubasi itu adalah jarak antara seseorang itu terpapar dengan virusnya dengan mulai munculnya gejala. Nah, kalau penelitian yang evidence yang paling kuat sampai hari ini, yang itu dari systematic review dan meta-analisis, menunjukkan bahwasannya masa inkubasi rata-rata dari SARS-CoV-2 ini sekitar 5-6 hari, meskipun ada outlier di situ yang sampai 11-14 hari. Jadi ini yang masih kita percaya sampai hari ini, karena sebetulnya meneliti masa inkubasi itu lumayan sulit. Karena kalau ada orang develop symptoms itu kemudian kita track ke belakang kapan kira-kira dia terpapar dengan virusnya, itu kan juga bukan suatu hal yang mudah kan. Meskipun ada laporan yang memanjang itu bisa sampai 24 hari, tapi ini juga belum jelas apakah ini adalah sebuah second exposure. Jadi evidence sampai hari ini yang paling kuat menunjukkan bahwasanya masa inkubasinya itu sekitar 5-6 hari, ya, kemudian meskipun ada outlier di situ yang bisa sampai 11 atau bahkan 14 hari. Nah, ini yang kemarin Putih tanya kan, masalah pool test yang dilakukan oleh teman saya, Dr. Andani di Andalas. Jadi pool test ini kan dasar pemikirannya, kalau misalkan transmisi di suatu komunitas itu sudah banyak, kemudian kalau misalnya kita itu harus mengetes satu persatu orang, itu kan sangat menghabiskan reagen. Sangat menghabiskan waktu, menghabiskan reagen. Nah, teknik pool test ini bukan teknik baru. Ya, ini perlu saya luruskan. Ini seolah-olah baru muncul idenya saat ini. Enggak, ini itu sebetulnya adalah teknik lama. Bahkan sudah dipakai orang yang meneliti malaria, virus influenza, virus hepatitis HIV atau hepatitis B, C, itu sudah dipakai teknik pool test ini. Nah, teknik pool test itu gimana? Jadi kalau kita nge-swab, kalau normal kan saya ngambil swab dari pasien satu, kemudian saya tes. Nah, ini enggak. Jadi saya ngambil swab dari misalkan kalau di zaman data ada 8 orang, ya. Kemudian di tingkat sampel, ya, di sampel swabnya itu nanti tak kumpulin, kemudian saya lakukan tes sekali tes. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya negatif, berarti kan cepat bisa disimpulkan bahwa 8 orang ini semuanya negatif. Itu kan lebih mirip dibandingkan kita melakukan 8 individual test untuk 8 orang ini kan. Kalau ternyata, nah gimana kalau misalnya, artinya kalau semuanya negatif kita ngirit reagen banyak dan ngirit waktu gitu. Nah gimana kalau ada satu yang positif? Nah kalau ada satu yang positif kita breakdown lagi menjadi 2 sampel, misalkan 4A, 4B. Kalau 4B ini kan negatif semua, artinya kan 4 orang ini udah negatif. Kita udah ngirit lagi kan. Nah, kalau misalkan 4A-nya positif, kita tinggal breakdown lagi, 2A, 2B. Jadi tetap pool test itu bisa mengidentifikasi sampai level individu. Gitu. Tetap level individu tetap bisa dicari siapa orang yang positif. Ya. Nah, ini tapi dengan teknik pool test ini, ya, itu ada beberapa kelemahan dan kelebihannya ya. Kelebihannya tadi dapat menghemat biaya dan reagen yang diperlukan.
ya terutama di daerah-daerah dengan fasilitas yang terbatas. Nah, kemudian tadi juga saya jelasin bahwa teknik ini juga masih dapat mengidentifikasi sampel positif itu sampai pada level individu. Nah, juga memberikan data untuk menentukan kebijakan dalam memutus mata rantai penularan. Kalau dilakukan di Padang itu kan, kalau ada satu kabupaten pool testnya negatif kan nggak usah PSBB, gitu. Artinya kebijakan PSBB itu evidence based. Orangnya tuh nggak ada yang negatif, kok ngapain kita batasi? Berarti dia bisa tetap dari yang positif. Sekolah bareng, tetap ke pasar ya biasa aja. Kalau sekarang Ramadan ya bisa tarawih, buka puasa bersama. Nah, artinya kan ini memberikan guideline kasar gitu loh. Guideline secara ya orang memberikan memutuskan tidak PSBB itu ada evidence-nya dari hasil pool test ini. Nah, masalahnya adalah ada beberapa kekurangan di sini. Yaitu harus diperhatikan adanya potensi false negatif karena kan sampelnya diencerin. Karena kan sampelnya itu diencerin, misalkan tadi 8 orang itu kan berarti kita ngambil sekian persen dari sampel swab saya misalnya, kemudian digabung-gabung dengan pasien lain, kan ini ada potensi pengenceran. Ya. Nah, ada masalah lagi, berapa maksimal sampel yang di-pool? Apakah sampai 32? Bahkan ada publikasi yang sampai 32. Ada yang rekomendasi dari beberapa artikel, misalkan dari Indian Medical Council, mereka hanya merekomendasikan maksimal 5 sampel yang bisa di-pool. Mengapa? Kalau ada satu sampel saja yang itu positif dengan viral load yang rendah, itu kalau di-pool sampai 32 jadinya malah negatif. Ini kan akan memberikan rasa aman palsu tadi. Jadi harus dilakukan optimasi yang harus benar-benar serius pada pool test ini. Itu kita berani nge-pool sampel itu sampai berapa sampel gitu. Jangan sampai terlalu banyak yang akhirnya akan mendilusi terlalu besar sehingga tidak lagi terdeteksi oleh mesin RT-PCR. Nah, itu juga bisa dilakukan pada daerah dengan positivity yang rendah, kurang dari 2%. Artinya gini bayangannya, sebenarnya kita ingin ngirit reagen, tapi ternyata populasi di situ semuanya udah positif. Jadi 8 sampel itu semuanya positif. Kita bagi 2 masih positif lagi, kan kita bagi lagi ternyata 8-8-nya positif. Kan jadinya malah nggak jadi ngirit jadinya. Gitu. Jadi itu hanya bisa dilakukan pada daerah-daerah yang kita duga angka positif rate-nya itu rendah. Kalau di sini, kalau rekomendasi dari Indian Medical Council itu kurang dari 2%. Nah, masalahnya kita memprediksi kurang dari 2% itu dari mana? Ada yang kemudian udahlah kita rapid test dulu. Terusnya, jadi itu masih ini. Nah, kalau positifnya tinggi, lebih dari 5%, itu menjadi tidak direkomendasikan adanya pool test ini. Karena apa? Jatuhnya malah nggak jadi ngirit. Kemudian juga sebaiknya tidak dilakukan pada kelompok pasien yang memiliki kemungkinan positif yang tinggi. Artinya jangan dilakukan di rumah sakit. Ya. Jadi kalau pasien PDP ya jangan di pool test gitu. Karena memang mereka itu harus dilakukan individual test. Ya. Jadi kalau orang-orang dengan resiko yang tinggi jangan di pool test. Oke, mohon maaf Hakim, 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Oke, saya lihat screen dulu ya pertanyaan yang mungkin masih. Ini yang untuk second wave, ini yang saya menarik adalah vaksin influenza, karena ada yang menanyakan vaksin influenza dan vaksin pneumonia kalau nggak salah. Karena ada pertanyaan ini ya, apakah vaksin pneumonia? Nah, karena ini saya juga ditanya oleh sebagian orang pekerja kantor, jadi sebagian kantor ternyata mereka membuat kebijakan memberikan pelayanan vaksin influenza dan vaksin pneumokokus selama pandemi, gitu kan? Nah, ini ada manfaatnya enggak gitu? Jadi kembali lagi ke prinsip vaksin. Prinsip vaksin itu kan spesifik, artinya vaksin COVID kalau sudah ada itu ya hanya untuk mencegah terjadinya infeksi COVID. Vaksin influenza yaitu hanya bisa mencegah untuk infeksi influenza. Sehingga kalau kita melihat individual case seperti ini sepertinya tidak berhubungan, tapi bisa jadi bermanfaat ketika kalau misalnya nanti ada angka koinfeksi misalnya, dan itu beberapa jurnal penelitian itu mereka juga sudah mendeteksi adanya koinfeksi, artinya ternyata pasien COVID ini kalau kita lakukan RT-PCR deteksi virus pada sampelnya itu yang positif tidak hanya SARS-CoV-2, tidak hanya COVID-19, tapi juga ada positif di virus yang lain. Yang ini bisa jadi virus yang
di saluran pernafasan misalnya. Ada influenza A, influenza B, ada parainfluenza dan seterusnya. Dan bisa jadi adanya koinfeksi ini apakah memperberat atau memperingan saya belum tahu penelitiannya, tapi taruhlah itu memperberat, berarti bisa jadi pemberian vaksin influenza itu bisa untuk mencegah adanya gejala yang lebih berat kalau infeksi tadi, termasuk juga pneumonia. Pneumonia kan bakteri ya. Ada beberapa kasus kalau kita lihat patogenesis terjadinya SARS, severe acute respiratory syndrome, itu kan terjadi banyak reaksi peradangan akut yang ada di paru ya, yang itu menjadi potensi masuknya infeksi sekunder dari bakteri yang lain gitu. Tapi sekali lagi saya tidak tahu apakah ada infeksi sekunder yaitu pneumococcus atau streptococcus pneumoniae, itu yang saya juga belum tahu. Ya, tapi mungkin dasarnya orang yang akhirnya tadi sebagian kantor atau institusi itu membuat kebijakan memberikan vaksinasi influenza dan pneumonia itu dasarnya semacam itu. Kalau saya sih untuk itu ya saya nggak masalah itu kita tetap melakukan vaksinasi influenza dan pneumococcus, apalagi juga kita belum apalagi kalau status vaksinasi kita untuk kedua patogen tersebut 0 ya, artinya kita belum pernah dapat vaksin tersebut. Oke. Sudah kayaknya Put habis. Sudah itu aja. Ya, oke. Iya. Wah, ini nggak habis-habisnya ini ya. Nggak habis-habis soalnya pertanyaannya. Ya. Nambah terus ini. Ya. Mulai udah masuk lagi. Ya. Oke, terima kasih Dokter Hakim. Selanjutnya ke Dokter Husnawati. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Jadi yang akan saya sampaikan terkait beberapa pertanyaan. Kita mulai dari yang ini dulu, ya. Ini intinya terkait probiotik ya. Kemarin ada yang menanyakan, apa sih kaitannya probiotik dengan pencegahan COVID-19 ini? Nah, pada intinya, perlu diketahui bahwa di dalam tubuh kita itu sangat banyak sekali mikroba ya, mikrobiota. Nah, jadi mulai dari bisa dilihat ya dari mulut sampai ke kulit itu ada mikrobiomnya. Makanya kita perlu untuk menjaga keseimbangan. Ya, kalau dalam di biokimia itu biasanya suka ada istilah homeostasis, milio internae. Jadi keseimbangan di dalam tubuh itu harus dijaga. Nah, termasuk juga keseimbangan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Peran di mikrobiota di sini adalah dia bukan sebagai obat ya, lebih untuk menjaga supaya lingkungan di tubuh itu sesuai dengan seharusnya, pH-nya sesuai, karena pH di mata dengan pH di lambung itu berbeda. pH di lambung dengan pH di usus itu berbeda ya. Ada yang asam, ada yang basa, ada yang netral. Nah, keseimbangan itu harus dijaga. Salah satunya juga dibantu oleh fungsi dari mikroorganisme yang ada di dalam tubuh ini. Dengan adanya keseimbangan yang baik, maka fungsi metabolisme akan berjalan dengan baik, termasuk juga nanti optimalisasi sistem imun tubuh. Jadi sederhananya seperti itu prosesnya. Ya, jadi kaitannya probiotik ke situ. Dan ini juga ada publikasi dari sejawat yang di daerah Zhejiang ya, yang pernah melakukan menangani pasien COVID. Memang salah satu nutritional support yang diberikan adalah probiotik dan probiotik. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menjaga agar ada keseimbangan di saluran pencernaan sehingga pencernaannya akan berjalan dengan lancar. Karena kalau hanya mengandalkan obat tapi nutrisi tidak bisa masuk dengan baik, maka hal-hal apa yang dibutuhkan tubuh, vitamin, mineral, kemudian makromolekul seperti glukosa, lipid, dan asam aminonya itu penyerapannya akan terganggu kalau tidak kondisi di dalam saluran pencernaan itu tidak maksimal. Nah, jadi fungsinya lebih untuk itu. Kemudian untuk kedua adalah untuk mencegah secondary infection ya dari bakteri-bakteri yang lain yang ada di dalam tubuh.
Jadi itu fungsi dari probiotik. Ini kemudian ada dari salah satu jurnal yang menunjukkan bahwa ini contohnya pada kasus infeksi oleh virus influenza. Ketika virus influenza masuk ke dalam tubuh, kemudian akan memicu tubuh kita tuh punya proses proteksi ya dengan cara inflamasi salah satunya. Inflamasi itu tahap awal adalah sebenarnya salah satu cara tubuh kita memproteksi dari patogen, dari serangan luar. Nah, tahapannya macam-macam ya. Kalau dalam hal ini dia ada sel dendritik akan keluar, kemudian nanti interferon gamma keluar. Nah, kemudian ternyata ujung-ujungnya karena adanya serangan dari virus influenza ini ternyata mampu menyebabkan perubahan komposisi di mikrobiota yang ada di saluran cerna. Jadi kalau ini dibiarkan ya maka nanti ujung-ujungnya penyerapan terganggu, kemudian kondisi milieu interna di dalam tubuh juga terganggu, ya ujung-ujungnya yang tadinya ingin menghasilkan daya tahan tubuh yang optimal malah jadi tidak bisa optimal. Jadi peran dari probiotik supporting untuk optimalisasi daya tahan tubuh, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait vitamin, peningkat imun, imbus, kurkuma. Jadi gini, kemarin itu kan memang sempat ada BC ya, broadcast bahwa jangan konsumsi imbus, kurkuma dan sebagainya karena mampu menyebabkan peningkatan sistem imun yang nantinya ujung-ujungnya badai sitokin dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita harus bisa membedakan itu pemberiannya kondisinya apa sih, preventif atau kuratif ya. Karena memang ketika kita belum kena COVID ya, maksudnya dalam kondisi preventif, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga daya tahan tubuh kita baik. Jadi supaya istilahnya tentara-tentara yang menjaga sistem pertahanan tubuh kita itu berjalan dengan maksimal. Makanya kemudian bahkan direkomendasikan kalau ada orang yang pasien dengan kondisi kronis dan terapi steroid perlu dipertimbangkan supaya steroidnya dihentikan. Karena steroid itu punya peran imunosupresan, gitu kan. Jadi khawatirnya ketika kondisi dia harus menjaga daya tahan tubuh diberi imunosupresan malah lebih gampang kena. Itu ada rekomendasi seperti itu. Nah, tapi ketika sudah kena, ketika ada orang yang terkena COVID, pasien COVID dirawat di rumah sakit, terjadi kemudian hiperinflamasi ya dan sebagainya, malah yang dilakukan adalah sebaliknya, diberikan steroid untuk mencegah inflamasi yang berlebihan ini gitu. Jadi kita harus bisa menentukan kapan kita harus memberikan yang sifatnya imunostimulan, kapan yang harusnya sifatnya imunosupresan. Kalau untuk masyarakat yang sedang di rumah, ya tidak dalam perawatan, tidak ada gejala macam-macam, ya kalau menurut saya tidak masalah pemberian imunostimulan karena tujuannya tadi adalah untuk menjaga supaya proteksi ya sistem pertahanan tubuh kita dari patogen-patogen itu, baik itu COVID ataupun yang lain ya, itu bisa maksimal. Tapi kalau sudah kena, nanti sudah serahkan saja ke dokter yang di rumah sakit ya bagaimana penanganannya. Karena memang tiap orang klinisnya akan beda-beda. Ada yang perlu steroid, ada yang enggak. Ada yang dengan pemberian vitamin dan sebagainya. Ya. Vitamin sendiri, vitamin dan mineral, itu merupakan komponen penting dalam kerja enzim, hormon, pembentukan protein, dan sebagainya. Jadi memang perlu dijaga agar konsumsinya atau asupannya itu mencukupi. Gitu ya, terkait ini. Kemudian ada pertanyaan terkait kenapa dapat terjadi trombositopenia pada pasien COVID. Nah, ini jadi langsung aja ke ini ya. Nah, saya lebih suka kasih gambar dalam penjelasan dalam bentuk bagian-bagian ya. Jadi kalau soalnya kalau mahasiswa lebih enak pakai bagian katanya. Jadi kenapa bisa terjadi trombositopenia? Infeksi virus atau viremia tidak hanya kepada kasus COVID ya, itu bisa menyebabkan beberapa hal terhadap trombosit, yaitu penurunan produksi ya, atau peningkatan destruksi.
penurunan produksi ini bisa terjadi karena pertama yang diserang menyebabkan pengaruh ke bone marrow, ke sumsum tulangnya, yang kemudian bisa mempengaruhi trombopoietin, pembentukan trombosisnya terganggu gitu. Kemudian dia juga akan menyebabkan gangguan pada megakariosit, di mana megakariosit itu adalah untuk membentuk trombosit tadi gitu. Jadi produksi trombositnya terganggu, makanya kemudian terjadi trombositopenia. Nah, kedua adalah terjadinya peningkatan destruksi trombosit. Peningkatan destruksi ini bisa terjadi salah satunya karena adanya autoantibody terhadap platelet, ya. Jadi atau trombosit ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dilawan oleh antibody, dan bisa juga karena adanya senyawa-senyawa proinflamasi seperti yaitu senyawa sitokin, interferon, ya, itu juga bisa mempengaruhi peningkatan destruksi trombosit. Nah, ini dari penelitian terkait SARS-CoV-2, review bagaimana mekanisme trombositopenia pada COVID-19. Ya, intinya penurunan produksi trombosit dan destruksi, ya, serta adanya pengurangan jumlah trombosit yang bersirkulasi di aliran darah. Hal ini bisa karena badai sitokin, ya tadi sudah disebutkan, ada badai sitokin atau gangguan pada sumsum tulangnya, atau autoantibody yang menyebabkan trombosit dianggap sesuatu yang harus dihancurkan. Gangguan pada paru-paru pun, ya, lung injury itu juga menyebabkan sirkulasi trombosit di aliran darah jadi berkurang. Karena trombositnya harus nempel di beragregasi itu ya di daerah-daerah paru yang rusak. Ya. Gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini ada beberapa, ya, intinya adalah mempertanyakan terapi untuk virus ini apakah ada antivirus, apakah perlu antibiotik gitu ya. Kemudian remdesivir. Ya. Jadi memang virus itu bisa dilawan oleh sistem imun, ya, seperti saya sampaikan minggu lalu. Nah, tapi ada obat-obat yang punya sifat antivirus, ya. Jadi beberapa obat ini sudah dikeluarkan gitu ya. Nah, tadi ada yang menyebutkan khusus remdesivir itu seperti apa sih dia mekanisme kerjanya? Apa benar dia sudah direkomendasikan sebagai obat anti COVID? Kalau dikatakan sudah direkomendasikan, saya sampai saat ini belum tahu ya. Mungkin kalau ada yang tahu info lebih update-nya, ini memang sudah ada beberapa kasus yang berhasil baik dengan pemberian remdesivir ini, hasilnya bagus gitu ya. Kenapa? Karena ini remdesivir ini dia mampu menghambat proses replikasi RNA pada virus SARS-CoV-2 ini. Jadi mekanisme antivirus itu kan ada macam-macam, mulai dari bagaimana kita mencegah virusnya supaya nggak berikatan dengan reseptor, kalaupun nanti dia berikatan dengan reseptor dan masuk ke dalam sel, terus gimana kita cegah supaya dia jangan sampai di-coating, gimana kita cegah supaya jangan sampai dia bereplikasi gitu. Nah, intinya jangan sampai dia nanti bisa keluar dari sel dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi tahapan-tahapan ini kalau bisa dicegah, maka virus tidak akan mereplikasi ya. Nah, di sini remdesivir dia perannya adalah dia menghambat replikasi dari RNA. Jadi cukup istilahnya ya mungkin potensinya di situ. Apalagi kemudian secara bentuk molekul aktifnya, remdesivir ini bentuknya tuh mirip dengan nukleotida ya, AMP. Jadi lebih lebih gampang untuk berikatan, dan menurut uji in silico ya dengan docking, memang remdesivir ini pengikatannya cukup baik dengan ini RNA-nya virus. Oke. Tadi ini pertanyaan minggu lalu belum sempat dijawab, tapi intinya tadi sudah sempat dibahas beberapa ya. Prinsipnya PCR itu kan untuk menunjukkan ada tidaknya virus patogen. Tapi kalaupun misalnya bisa didapatkan kok CT scan-nya GGO tapi PCR-nya negatif gitu ya. Bisa jadi karena ada beberapa kelemahan. Terutama kalau di Indonesia kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang kan sudah semakin diperbanyak lab-nya. Kalau kemarin-kemarin kan misalnya bisa karena
kalau proses pengambilan kita percayakanlah kepada tenaga yang mengambil ya. Proses pengiriman, penyimpanan itu juga bisa mempengaruhi hasil dari tes swab-nya itu. Jadi kalau misalnya cara penyimpanannya tidak benar gitu, sehingga kemudian RNA virusnya rusak, ya sudah tidak bisa didapat lagi hasilnya. Kalau CT scan itu kan untuk melihat kondisi klinis ya. Jadi kalau pneumonia-nya parah pada COVID ini, gambarannya bisa menunjukkan gambaran GGO bilateral. Jadi kembali lagi medicine is an art. Jadi kalau misalnya dokter yang merasa ini klinisnya udah tanda-tandanya ke COVID ini gitu, ya silahkan kalau mau diterapi, karena memang kita klinis itu perlu melihat klinisnya seperti apa. Nah, maka terapi klinisnya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi tidak perlu dibandingkan mana yang benar mana yang ini. Oke. Kalau ini sih saya ini deh pertanyaan yang ini perlu dipertanyakan juga datanya dari mana gitu ya, karena data Indonesia ya Allah alam lah ya. Tapi ada beberapa asumsi, tapi ini sekali lagi ini sifatnya teori, asumsi, hipotesa. Kenapa? Karena belum ada penelitian yang membandingkan gimana sih kalau di orang di Indonesia dengan orang di Cina, dengan di Amerika dan sebagainya gitu. Jadi ada yang asumsinya karena vitamin D, sinar UV, pola konsumsi, genetik. Ya kalau secara teori bisa masuk akal. Jadi asumsi-asumsi ini bisa secara teori, tapi sekali lagi harus ditentukan secara buktikan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mau buka puasa. Ya. Oke, ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mungkin sebagian besar ada kesamaan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Oke, mungkin kalau misalnya bisa didengar. Oke, ini pemeriksaan mungkin untuk Prof. Teguh. Kalau misalnya ini kaitannya dengan yang tadi juga, kalau sudah terinfeksi COVID, terus kemudian dinyatakan sembuh, dan hasil pemeriksaannya negatif berturut-turut 2 kali itu negatif, apakah fungsi parunya bisa kembali normal atau tidak? Atau apa ada gejala sisa? Bagaimana? Mungkin Dokter Hakim atau yang bisa menjawab? Ya. Tadi kalau misalkan dari hasil itu negatif, artinya kan ada ada nggak tahu ada berita, loh kalau orang tuh sembuh dari COVID tuh nggak sembuh total, parunya tuh udah rusak gitu, ada gejala yang semacam itu. Mungkin itu basic pertanyaannya di situ. Jadi saya ingin jelaskan bahwasanya SARS coronavirus itu hanya mengenal acute infection. Jadi outcome-nya itu apakah dia sembuh atau meninggal. Itu 2 outcome-nya aja. Tidak ada laporan bahwasannya coronavirus itu jadi chronic infection. Artinya apa? Karena kalau misalnya dia sudah dinyatakan negatif, artinya sudah ada viral clearance. Artinya apa? Artinya radang yang ada di paru itu sudah mengalami resolusi. Artinya resolusi itu sudah balik lagi normal. Yang mulanya ada banyak infiltrasi atau banyak makrofag datang ke paru-paru atau neutrofil datang, itu semuanya udah pergi. Jadi udah bersih. Bisa gitu. Karena jadi, kita tidak mengenal adanya infeksi kronis pada coronavirus. Oke, jadi kemungkinan untuk misalnya mengalami fibrosis, kecuali kalau dia sudah memiliki penyakit paru baseline sebelumnya, misalkan dia adalah perokok, dia adalah penderita PPOK. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi memang paru-parunya sejak awal memang sudah bermasalah gitu. Tapi kalau orang sehat, dia bukan perokok, tidak ada penyakit komorbid paru sebelumnya, ya sudah, kalau sembuh ya sembuh ya ketika di CT scan katakanlah itu udah kembali ke normal. Oke, gitu saja. Mungkin sebelum kita tutup pada webinar kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement terakhir. Mau dari Hakim atau Prof. Teguh? Hakim mau di Prof. Teguh? Saya kira nggak ada yang belum. Sorry, videonya dulu. Ya.
Ya, terima kasih Dokter. Ya, saya kira nggak ada yang khusus ya. Pada dasarnya tadi saya pikir dari penjelasan kami bertiga, saya, Dokter Hakim dan Dokter Husna juga kelihatan bahwa kita belajar bersama-sama menghadapi sesuatu yang baru. Jadi ini namanya pertama kali sebelum disebut sebagai COVID-19 itu, virusnya itu disebut sebagai nCoV, novel coronavirus. Karena ini sesuatu yang baru memang. Jadi sekarang pun juga peneliti dari berbagai belahan dunia mengejar betul untuk menemukan bukti-bukti baru mengenai bagaimana karakteristik virus ini, bagaimana penularannya, bagaimana penyebarannya. Jadi oleh karena itu masyarakat perlu bisa waspada dengan banyak informasi-informasi yang beredar ya, di internet, di berbagai media sosial. Dari mana asal informasi itu? Apakah informasi itu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya. Dan kita sekarang menghadapi situasi yang baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Oleh karena itu ya kerjasama dari semua orang perlu. Setiap orang perlu memberi kontribusinya masing-masing. Yang masyarakat perlu menjaga dirinya dari penularan dalam melakukan social distancing dan seterusnya. Kemudian juga pemerintah dan masyarakat dan ilmuwan itu juga bisa memberikan kontribusinya. Saya kira itu aja, itu Putri ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Prof. Teguh. Kesempatannya melakukan webinar ini. Terima kasih banyak juga Prof. Teguh. Mungkin ada tambahan Hakim atau Mbak Dr. Husnawati? Terima kasih sudah diberi kesempatan, karena yang tadi juga disampaikan Prof. Teguh bahwa ya kita menghadapi sesuatu yang novel meskipun tidak completely karena virus ini juga sudah ada pendahulunya yaitu di 2003 ya, tetapi dengan meskipun masih ada kemiripan, ternyata dari sisi karakter virusnya, dari sisi profil pandemiknya itu jauh berbeda, sehingga memang dari hari ke hari kami sendiri sebagai akademisi, sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia pervirusan ini juga mau nggak mau harus belajar secara up to date ya, apalagi dengan distimulus oleh pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang itu saya anggap sebagai PR bagi saya sendiri untuk mencari jawabannya, bagaimanakah bisa menemukan jawaban yang akurat dan menjelaskan sesuai dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Jadi ini betul-betul menjadi media pembelajaran bagi kita semua, bagaimana ketika kita itu menghadapi suatu wabah yang disebabkan oleh virus, bagaimana kita belajar virusnya itu sendiri, gimana kita belajar menangani wabahnya, gimana kita belajar memilih mengobati pasiennya, gimana kita belajar memikirkan sesuatu yang lebih besar, ya, dari sisi kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Jadi ini betul-betul pengalaman yang sangat baru buat saya, dan semoga ini menjadi pembelajaran penting ketika nanti, ya meskipun kita tidak berharap kalau nanti terjadi epidemi atau pandemi berikutnya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Mbak Nana, Dr. Husnawati? Singkat aja, mungkin semua juga sudah jenuh ya dengan udah 2 bulan lebih ya mungkin kita sudah stay at home, kemudian khawatir dengan pandemi ini. Hanya sekali lagi karena ini memang masih banyak hal yang perlu dipelajari gitu ya. Kemudian kalau kita kena kasus ini kondisinya bisa 2, sembuh, mild, atau ya lewat gitu ya. Jadi tetap apa yang sudah kita lakukan selama ini, social distancing, stay at home, cuci tangan dan sebagainya, pakai masker, harapannya tetap dipertahankan lah sampai memang ini sudah benar-benar dinyatakan selesai gitu. Memang mungkin kemungkinan akan makan waktu lebih lama daripada yang diharapkan sebelumnya gitu ya. Jadi yang penting jangan coba-coba memaparkan diri dulu lah saat ini. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Nah, ini mungkin menyambung dari yang dinyatakan oleh Dr. Husnawati sendiri. Mungkin tadi yang sama seperti
sebagian besar dari kita mungkin sudah bosan, terus kemudian udahlah kita mau longgarkan saja dan sebagainya. Kita masih belum tahu kondisi kita seperti apa ya sekarang ya, Mas Dr. Hakim dan Prof. Teguh, karena kita lihat ada beberapa negara yang peak lagi. Jadi ada yang sudah turun, malah sekarang mulai muncul lagi. Kalau nggak salah Uni Emirat Arab sudah mulai naik lagi ya, peak lagi setelah mereka melakukan pelonggaran. Jadi memang tadi ini adalah kerja besar untuk kita semua, jadi butuh partisipasi dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari kajian akademisi, dokter, tetapi juga yang paling dibutuhkan adalah kerjasama dari masyarakat kita semua, bagaimana kemudian kita bisa ikut berpartisipasi dalam menghadapi corona ini. Salah satunya dan paling mudah adalah stay at home tadi. Jadi yang buat yang ngeyel-ngeyel, dimohon dengan sangat untuk kemudian bisa mendengarkan lagi tentang precaution yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sebagainya. Gitu. Terima kasih banyak kepada para pembicara kita. Walaupun ini ada pertanyaan untuk dilakukan yang ketiga, tapi sepertinya kita sudah cukupkan saja. Karena kalau misalnya dilanjutkan lagi, ini kita bisa bikin buku setelah webinar ini. Oke, terima kasih banyak Prof. Teguh atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali, Dr. Hakim dan Dr. Husna. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi amal ibadah juga buat kita semua, dan semoga ini bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit untuk dalam mencegah COVID di masyarakat seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat berbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa di-unmute-nya? Boleh, silahkan.